Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sayang? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayangnya pada kita semua. Allah berikan kita pelindungan dari segala keburukan, juga keluarga kita, saudara kita, dan bangsa serta negara tercinta kita ini. Pada silaturahmi kali ini, Ibu mohon izin untuk tidak membahas matematika terlebih dahulu. Jadi kita membahas hal lain dulu ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa hal yang sifatnya hanya mengingatkan buat ibu pribadi khususnya, dan juga buat kalian semua anak-anak ibu yang tercinta. Slide. Nah, ini ibu mengingatkan kembali tentang hal yang sangat dekat dengan kita. Setiap hari kita mendengar hal ini dan kita belajar dengan kondisi yang tidak normal seperti ini juga dikarenakan ada hal ini, yaitu COVID-19. COVID-19 ini adalah wabah, atau kalau kita untuk orang beriman bisa disebut sebagai ujian ya. Ujian yang Allah turunkan kepada kita semua. Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kita semuanya, orang-orang beriman, meningkatkan ketakwaan, kesabaran. Kita sering mendengar bahwa di balik semua ketentuan Allah pasti ada hikmahnya. Kita percaya itu dengan sepenuh hati, ya kan? Semua ketentuan Allah, baik itu yang menggembirakan maupun yang menurut kita menyusahkan atau tidak baik. Pun demikian dengan COVID-19. Selama ini yang akrab di telinga kita adalah hal-hal buruk yang timbul akibat adanya COVID-19 ini. Kita jarang menyentuh kebaikan-kebaikan atau hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Hikmah di balik suatu musibah itu sangat banyak sekali. Tetapi hikmah itu akan kita dapatkan apabila kita menyikapi hal-hal yang mungkin kita nilai buruk itu dengan tepat. Kita sudah sangat mengenal dengan ayat ini tentunya. Ibu yakin kalian sering membacanya, mungkin dalam sholat-sholat kita, yaitu salah satu ayat dalam surat Al-Insyirah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di setiap kesulitan apapun itu, pasti di balik kesulitan itu ada kemudahan. Karena itu adalah kalamullah, janji Allah, maka itu pasti benar adanya. Maka di balik COVID-19 itu pun demikian. Pasti banyak sekali
kemudahan-kemudahan atau kebaikan-kebaikan yang menyertainya. Nah, sekarang coba kita renungkan. Kita renungkan apa saja ya kebaikan-kebaikan yang muncul akibat pandemi COVID-19 ini. Bagi kita, bagi lingkungan kita, coba sudah kalian temukan? Banyak ya. Antara lain bagi yang senang belanja online, kalian pasti tahu bahwa dengan adanya lockdown, kita tidak bisa kemana-mana, muncullah kreativitas dari ibu-ibu di rumah. Mereka kemudian timbul kreativitasnya menjual makanan misalnya, agar orang-orang yang tidak bisa kemana-mana tetap bisa belanja, bisa makan makanan kesukaannya dan sebagainya. Ada yang jualan sambal online, sambal pun sampai bisa online ya. Yang biasanya kita bikin sendiri, keadaan seperti ini kita bisa makan sambal lewat online. Kue-kue juga banyak sekali ragamnya ya, yang kita bisa beli di online. Kemudian baju dan sebagainya. Nah, ini secara tidak sadar ini membangun kreativitas, dan tentunya ini meningkatkan juga secara ekonomi. Kemudian dengan adanya online belanja online itu juga seperti jasa paket JNE, JNT ya. Nah, itu pegawainya jadi mungkin ada kerja lembur karena saking padatnya pengiriman ya. Nah, ini juga bisa mendatangkan income yang lebih. Kemudian apalagi penjual pulsa ya. Penjual pulsa ini ya, pastinya kayak kita ini, kalian semuanya juga sangat membutuhkan itu. Kita nggak ada pulsa, nggak ada kuota, nggak bisa belajar jarak jauh seperti ini ya, tidak. Kemudian produsen masker, hand sanitizer ya, mereka kebanjiran order sampai harganya sempat melambung tinggi karena saking banyaknya permintaan, sementara barang yang tersedia terbatas. Bagi kita, bagi guru, bagi siswa juga sangat banyak ini nilai positifnya, terutama buat ibu yang biasanya belajar berbasis whiteboard, berbasis spidol ya, kemudian malas untuk meningkatkan diri di bidang IT. Pada keadaan seperti ini dipaksa ibu ini untuk belajar ini itu, digunakan untuk pembelajaran daripada melihat film misalnya ya. Nah, itu sangat positif sekali. Biasanya kita melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, sekarang HP dan laptop kalian menjadi lebih bermanfaat, dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan buat kita semua. Dan yang sangat luar biasa itu seperti sabda Rasulullah dalam suatu hadisnya, bahwa apabila kita diberi oleh Allah suatu wabah, kemudian
kita sabar menghadapinya, maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar, dan Allah berikan juga ampunan kepada kita atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri, asal kita yaitu tadi sabar, tidak banyak mengeluh, apalagi seperti marah-marah tidak jelas gitu ya, apalagi sampai ini Allah gimana sih kok nggak selesai-selesai misalnya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kita terima ujian ini dengan sabar, dengan ikhlas, tawakal. Kita yakin bahwa semua ini pasti ada kebaikannya buat kita semua. Kemudian kita mencoba bersikap bijaksana dalam menghadapi wabah ini. Kita patuhi apa-apa yang sudah menjadi aturan dari pemerintah misalnya, gitu ya. Dari hal-hal positif tadi, kita tahu bahwa oh ya, ternyata Allah itu sangat baik kepada kita, sangat-sangat baik. Sampai-sampai sesuatu yang kelihatannya buat kita itu sesuatu yang menyusahkan atau menyakitkan atau menjengkelkan, itu Allah sediakan kebaikan di situ. Allah sediakan pahala, Allah sediakan hikmah yang sangat luar biasa. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita suatu zikir atau doa apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau sesuatu yang menyenangkan kan kita sudah biasa ya mengucap alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah saja, atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat ya. Nah, sekarang kalau hal yang tidak menyenangkan, kita juga mesti mengucap alhamdulillah. Karena kita tadi sudah meyakini bahwa di balik semuanya itu ada hal-hal positif yang sangat luar biasa. Sehingga kita wajar atau bahkan harus tetap bersyukur. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah? Nah, ini dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla dalam segala hal, apapun itu ya, dalam segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kita tetap bersyukur. Jadi kalau misalnya kita diberi sakit, misalnya flu misalnya, atau sakit apa, atau kita sedang diberi ujian, tidak punya uang, tidak punya kuota, tetap kita mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Allah sudah berfirman juga dalam satu ayatnya bahwa apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Jadi insya Allah kalau kita segala hal yang kita dapati dari Allah ini kita mengucap alhamdulillah, insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya bagi kita semua. Mau nggak ditambah nikmatnya? Iya, mau banget ya. Ibu juga mau banget. Setiap hari ditambah terus nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, Rabbul Alamin, Zat yang mencipta alam semesta termasuk kita, Zat yang memelihara kita semua ya, Zat yang memberi rizki. Oh iya, COVID-19 juga ini apa? Ibu dengar informasi ini karena adanya COVID-19 banyak orang-orang yang mendapat hidayah. Nah, ini juga termasuk nikmat yang sangat luar biasa ya. Ini harusnya begitu bagi orang-orang yang berpikir mereka
hati dan pikirannya terbuka. Oh iya, ini ada makhluk yang sangat kecil sekali, bahkan kita pun tidak bisa melihatnya, dan sangat lemah, bahkan hanya dengan sabun mereka pun kalah. Tetapi kenapa bisa mengemparkan dunia, meruntuhkan mereka yang memuja otak kecerdasan mereka. Orang-orang pintar di dunia ini di bidang kedokteran dan teknologi yang lainnya dibuat tidak berkutik ya. Negara-negara yang katanya negara maju sekalipun, mereka tidak terlepas dari dampak ini. Banyak korban yang berjatuhan. Nah, ini harusnya kita, memang mereka berpikir, oh ya, berarti ada zat yang maha luar biasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Hanya dengan mengirimkan makhluk yang kecil dan lemah itu, kita semuanya tidak berdaya. Nah, ini bagi orang-orang yang hatinya tidak keras dan dia mau berpikir, insya Allah itu bisa membuka jalan hidayah ya, bisa membuka jalan hidayah. Dan ini terbukti dari informasi bahwa banyak orang-orang yang mendapatkan jalan hidayah dari adanya COVID-19 ini ya. Alhamdulillah, kita doakan semoga orang-orang yang masih belum beriman kepada Allah, kita doakan semoga mereka bisa mendapatkan hidayah ini, bisa mendapatkan hidayah iman Islam untuk kebaikan diri mereka ya. Karena kita percaya bahwa Islam itu akan membawa keselamatan pada baik dunia maupun akhirat kita ya kan. Jadi apapun itu, semua musibah atau wabah kita harus hadapi dengan, yang pertama adalah dengan sabar. Sabar ini suatu kata yang mudah untuk diucapkan, tapi memang sulit untuk kita aplikasikan. Makanya sabar ini pahalanya luar biasa. Pahala sabar itu adalah salah satu dari 3 hal yang Allah mengatakan bahwa pahalanya itu tanpa batas. Kalau ibadah-ibadah lain atau kebaikan-kebaikan lain kan biasanya ada di misalnya pahalanya 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat dan seterusnya. Tapi kalau sabar tidak, Allah katakan tanpa batas. Jadi sangat mungkin tidak terhitung ya gitu. Jadi sabar, kemudian apalagi yang 2 lainnya yang mendapatkan pahala tanpa batas. Saum, betul, orang yang puasa juga akan mendapatkan limpahan pahala yang tanpa batas. Kemudian apalagi? Oh, betul, memaafkan orang lain. Karena memaafkan orang lain juga termasuk hal yang sangat-sangat berat. Sehingga Allah kasih pahala apabila ada orang yang mampu memaafkan sementara dia sebetulnya mampu membalas ya, tapi dia memilih memaafkan, itu Allah kasih pahala yang tidak terbatas. Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian ada hadis bagaimana bunyinya? Bersama kesabaran ada pertolongan ya. Bersama kesabaran ada pertolongan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesempitan ada kelapangan ya. Nah, jadi kita harus sabar. Sabar itu bukan diam menyerah tanpa usaha. Sabar itu, yang dimaksud sabar itu kita menerima dengan ikhlas ketentuan Allah sambil kita mengupayakan sesuatu yang bisa kita upayakan. Misalnya tentang ini kesehatan gitu ya. Ya sabar kita menghadapi
wabah ini sambil terus kita berusaha untuk menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan, tetap pola hidup sehat dijalankan, jangan sembarangan makan misalnya ya, makan itu yang baik, selain halal juga harus baik. Baik di sini berarti ya baik kebersihannya, baik nilai gizinya gitu ya Sang ya. Kemudian protokol kesehatan juga protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu kita coba patuhi ya Sang ya. Jangan berkerumun ya, udah kita harus lebih banyak di rumah walaupun dalam keadaan seperti libur ya ini karena belajarnya di rumah, tapi tetap kalian menahan diri untuk lebih banyak di rumah, tidak abring-abringan, tidak kumpul-kumpul bersama teman-teman dan sebagainya, apalagi dengan kegiatan yang kurang bermanfaat gitu ya. Kemudian jaga jarak. Nah, jaga jarak ini penting juga karena penularan virus itu bisa melalui droplet ya, bahkan sekarang katanya sudah bisa melalui udara ini ya virusnya. Jadi kita harus lebih hati-hati, jaga jarak ya, hindari dulu bersentuhan atau salaman. Tidak salaman bukan berarti kita tidak bersilaturahmi, tidak salaman juga tetap kita menjaga kekeluargaan gitu ya, karena kita harus menjaga diri kita juga menjaga orang lain agar kita sehat, orang lain juga sehat. Coba bayangin kalau ada sampai orang sakit gara-gara ketularan kita, nah, kita pasti akan merasa sangat bersalah terus ya kan. Nah, makanya kita harus patuh gitu terhadap protokol kesehatan. Kemudian apalagi yang harus kita patuhi ya cuci tangan pakai sabun ya. Nah, katanya virus itu mati dengan sabun. Jadi kalau kita misalnya habis melaksanakan atau menyentuh satu di luaran, misalnya kita habis belanja dan sebagainya, jangan lupa cepat-cepat cuci tangan pakai sabun gitu ya. Kemudian jangan lupa juga pakai masker ya, pakai masker agar lebih ngirit. Bisa kita pakai masker yang kain, jadi kita bisa pakai kemudian cuci, kita ganti yang satunya lagi, kemudian itu kering kita bisa pakai lagi, kita bisa punya 2 atau 3 cukup, tidak terus-terusan beli ya kan. Jadi itu semua harus kita jalani. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu Allah akan memberikan perlindungan kepada kita semua, keluarga kalian, keluarga ibu dan semua orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah hindarkan dari penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona ini, dan kita berdoa juga semoga Allah segera mengangkat wabah ini, bukan karena kita sudah tidak sabar ya, tapi tidak mengapa dibolehkan untuk berdoa agar kesulitan itu bisa cepat selesai ya, bukan karena kita tidak sabar menghadapi, tetapi kita boleh berdoa agar kesulitan itu cepat selesai. Semoga Allah cepat mengangkat virus corona ini, keadaan menjadi aman, dan kita bisa kembali sekolah seperti biasanya. Kita ketemu di ruang kelas ya, kita bisa bertegur sapa, kita bisa silaturahmi ke saudara dengan leluasa dan sebagainya ya Sang ya. Kiranya itu dulu yang Ibu bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya Ibu insya Allah akan Ibu buatkan PowerPoint atau modul atau hanya suatu teks yang akan Ibu kirimkan, bisa melewati
seperti Google Classroom yang nanti akan Ibu buat, atau bisa lewat WA Group. Jadi tetap jangan lepas dari WA Group ya, pelajaran apapun, karena jangan sampai kita ketinggalan informasi. Jadwal ulangan sudah dijadwalkan dari sekolah, insya Allah Juli, Agustus ada ulangan dan sebagainya ya. Yang sabar, belajar di rumah, tetap bersungguh-sungguh meskipun tidak ada Bapak Ibu guru ya. Belajar di rumah yang sungguh-sungguh, apapun materinya, jangan cepat menyerah. Kemudian semoga kalian tetap selalu punya kuota untuk bisa searching atau mencari materi-materi yang mungkin dari kita, dari Ibu itu masih kurang mencukupi. Ada buku di tangan kalian kan yang dari perpustakaan? Ya, nah itu nanti Ibu juga bisa menggunakan buku itu untuk misalnya beri tugas dan sebagainya ya. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.